Kamu ada kerja tak? Tak ada. Betul, tak ada. Jom kita mengaji. Ayo mengaji. Padahal esok imtihan. Taat kepada guru, kata tak ada buat apa-apa kerja, tak ada. Jom kita mengaji pagi ya, mengaji. Saya ingat 2 hari, lupanya sebulan pula. Habislah imtihan, tak ikut 1 tahun. Esoknya dengar saya itu marah. Kamu imtihan kan? Memang saja kami tak ada imtihan. Kenapa buat kamu apa? Macam itu akulah yang salah. Ternyata kami memang, padahal memang kalau udah disalahkan, saya itulah salah. Saya orang Indonesia, pergi Mesir kan mengaji di kata Al-Azhar. Dia pun lepas Al Azhar tahu lah bulan itu imtihan. Kenapa tanya pula ada kerja tak? Ya saya jawab tak lah. Karena yang tanya guru. Kalau ada pun saya cakap tak. Itu adab. Tak tahulah salah atau betul, tapi saya ditanamkan oleh ayah saya, emak saya, kena cakap begitu. Kamu ada kerja tak? Padahal mungkin 100 kerja yang akan dibuat. Tak. Maka apa kemudian sekarang standarnya untuk keluarkan orang dari Ahlussunnah wal Jamaah? Terjadi di abad ke-10. Standarnya sudah bukan lagi apa tadi? Penukilan ilmu, sehingga timbul pemahaman akidah yang keliru. Tapi kemudian yang terakhir, sudah pun semua sudah tenang-tenang, ahli sunnah dengan Asy'ariyahnya, ahli sunnah dengan imam 4-nya, ahli sunnah dengan Bukhari Muslimnya, ahli sunnah dengan daulahnya, ya. Timbul di abad ke-10 tentang ifrat wa tafrid, pemahaman yang berlebihan, sufinya berlebihan, akidahnya berlebihan, semua berlebihan. Ya, ifrat maknanya berlebihan, menambah-nambah pasal agama. Tafrid maknanya berlebihan, mengurang-urang agama. Akhirnya orang melihat, oh di tasawuf ada ifrat wa tafrid, bukan ahli sunnah. Akhirnya di golongan Imam Ibn Taimiyah, Wahabi, oh ini golongan yang terlalu berlebihan, ini bukan ahli sunnah. Oh banyak sangat yang terkeluar dari ahli sunnah. Tapi sekarang sudah lepas lagi persoalan itu. Semua sudah ifrat wa tafrid. Ikhwan ifrat wa tafrid, tabligh ifrat wa tafrid, tahrir lagi ifrat wa tafrid, Wahabi lagi ifrat wa tafrid. Nanti tanya dengan Ustadz lah tulisannya apa artinya ifrat wa tafrid itu ya. Sudah dijelaskan di sini pula, habis pula masanya. Al-ifrat wa tafrid. Tanya Pak Ustaz lain. Nah, tanyalah. Jadi akhirnya apa standar ahli sunnah sekarang? Ada satu jawaban Nabi dalam riwayat ketika ditanya siapakah jamaah itu, siapakah yang golongan selamat itu, siapakah? Nabi mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Yang ikut aku dan sahabatku. Sudah. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Sekarang politik hilang. Ya, mengaji pun mungkin sekarang sudah tidak anak-anak. Ifrat wa tafrid pun sudah terjadi di mana-mana. Sekarang siapakah di antara golongan-golongan Islam, terutama yang mayoriti, yang mengaku Asy'ariyah, Imam Arba'ah, hadis Bukhari Muslim, inilah majoritinya. Ya. Apakah dia betul-betul dalam dirinya mengamalkan apa yang diamalkan Nabi dan para sahabat, zahir wa batin, ilman wa amalan, ya, zahiran wa batinan, riwayatan wa dirayatan, artinya ilmu dan amalnya, lahiriah dan batiniahnya, syariat dan hakikatnya, dan apakah dari Nabi? Begitu saja sekarang. Karena kalau dibincang, diteliti kecil-kecil, ada
yang benarnya. Tetapi kita sekarang menilai yang lebih hampir dengan syariah, yang lebih sesuai banyak kebenarannya ya, dengan syariah dan hakikah yang diajarkan dalam ahli sunnah adalah seperti ikhwan misalnya, tabligh, banyak. Nah, tapi yang dua itu ketahuilah ya, 50-50 ke atau kurang hampir dengan syariah ya. Tapi saya punya pandangan mereka pun saudara kita ya. Oke, jadi nanti tak bincang buku inilah kalau lama di situ. Cuma saja bagi pengetahuan untuk buka minda ya, bahwa ahli sunnah wal jamaah itu yang dipahami oleh umat ini dulu masalah politik, kedua masalah akidah, ketiga masalah berlebihan dalam pemahaman dan pengamalan ya. Dan sekarang tak ada standar lain kecuali siapa yang ikut Nabi dan sahabat, itulah ahli sunnah wal jamaah dimanapun. Apakah di golongan 4 tadi atau kalau di Indonesia lah ada golongan Nahdlatul Ulama, ada golongan Muhammadiyah atau apa di sini. Tetapi kalau sudah yang memang rusak secara politik dulu, tak dapat perbaik sekarang. Si A misalnya, tak dapat baik, susah nak jadi baik, susah nak kembali, maksudnya jadi baik ini, nak kembali kepada Islam sepenuhnya susah. Dia sudah akidah pun pada ketika problem akidah pun dia memang sudah rusak akidahnya, rusak. Ketika ahli sunnah membuang akidah dengan sebab tadi tidak ada anak-anak, lagi si A memang sudah putus secara politik anak-anaknya. Tetapi di sana umat Islam masih ada yang benar dalam pemikirannya. Tetapi kalau tidak menerima ahli sunnah, salah. Standarnya jika tidak menerima apa yang dianut oleh ahli sunnah, salah, mazhab manapun ya. Bahkan ada golongan yang mengambil nama ahli sunnah untuk dia saja, yang lain keluar semua. Oh pening. Sudah pun mereka tidak anak-anak ya, dan lain sebagainya. Oke lah tuan-tuan dan puan-puan, adapun kitab ini judulnya Uluhiyah Rububiyah. Sebetulnya kitab ini ya, saya mendapatkan satu kertas kerja kecil ya, dari sahabat kami ya, di sebentar, mana mukadimah itu? Di buka surah 9 kalau tidak salah. Sahabat kami seorang murid daripada Syekhna Yusuf Al-Hasani ya. Seorang murid bertanya kepada Sidi Yusuf tentang apakah pendapatmu tentang tauhid yang dibagi kepada rububiyah dan uluhiyah, sejauh mana kebenarannya. Itu di muka surah 9 ya. Ini golongan ini murid ini ya, yang bertanya di Kanada. Lalu jawabannya dia tulis dan dia bagi ke saya. Maka kemudian saya terjemahkan jawaban Syekh Yusuf Al-Hasani akhirnya oleh sahabat-sahabat di Malaysia sini dialih ke bahasa Melayu dan dicetak. Maka Syekh Al-Habib Yusuf Muhyiddin Al-Hasani menjawab ya, kita bacalah ini sedikit saja. Pembahasan dalam akidah yang sejak dahulu diciptakan oleh golongan Hashwiyah. Ini istilah dalam ilmu akidah dan atau ilmu hadis.
Golongan Haswiyah ini di bawah itu ditulis adalah kelompok sesat dan zindik dari golongan yang menamakan dirinya ahli hadis, yang sebenarnya mereka justru berencana untuk merosak hadis itu sendiri. Hasyaw artinya isi suatu benda. Di Mesir ada namanya makanan mahshi. Mahshi itu terong besar, tahu yang sebesar nih? Terong. Kalau di Mesir terong. Ya terong. Dalamnya dikeluarkan, dibuang. Isinya. Lalu diisi dengan nasi daging. Itu kan namanya dalamnya diisi. Maka orang Arab kata ini mahshi, artinya berisi. Orang Jawa juga ada yang mengatakan sukro. Sukro, susuk itu kacang. Ningjero katanya di dalam. Ya. Kayak begitu. Jadi memasuki sesuatu dari luar, yang dari luar dimasukkan ke dalam. Ini mahshi. Kalau ada roti, lalu orang Arab tanya, mahshi hae, isinya yang dimasuki dari luar itu apa? Gula, kacang. Kalau intinya ditanya dalamnya, tapi kalau masih sesuatu yang dari luar dimasukkan ke dalam itu apa? Jadi maknanya luas. Mahshi itu. Ya, kalau inti maknanya khulosat, maknanya dalamnya saja. Tapi kalau ditanya mahshi hae, artinya yang dari luar yang dimasukkan ke dalam itu apa? Jadi kata mahshi itu luas maknanya. Dulu orang-orang Persia semua adalah ahli sastra. Dia pura-pura masuk Islam, kena dendam kepada Islam, dan mempelajari sastra Islam, bahkan menjadi penulis negara. Penulis apa? Penulis khusus untuk catatan agama. Macam di sini jabatan agama lah, macam itu. Jadi jika ada ulama punya karya, dia kumpulkan, dia terbitkan, ya, macam itu. Atau dia terbitkan sendiri dari apa-apa yang dia boleh dari ulama, agar menjadi panduan umat. Rupanya pimpinannya adalah orang Parsi, ahli sastra. Dia rupanya di dalam pejabat dia itu sudah ada anak-anak buah dia untuk membuat hadis-hadis palsu. Nah, ini namanya menyusupkan pahaman, an-annya diganti. Isinya diganti, an-annya dibiar. Itu ribu-ribu hadisnya, puluh-puluh ribu hadis seperti itu. Ya. An-annya betul, tapi isinya sudah lain. Nah, maka tadi di golongan Haswiyah, dan hanya mengaku bahwa yang paling bersih akidah itu ahli hadis, tetapi sudah rosak. Ya, ada mujassimah, pemahaman bahwa Allah sama dengan manusia. Ada musabbihah, ya, sifat-sifatnya sama dengan manusia. Nah, ini adalah kelompok Haswiyah. Lalu digembar-gemburkan oleh Salafiyah modern, kata Sidi Yusuf. Ya. Digembar-gemburkan, gembar-gemburkan lah, disebar-sebarkan. Ya, pemahaman akidah ini oleh Salafiyah modern adalah merupakan perosakan terhadap sesuatu yang telah ditetapkan secara tekstual oleh Al-Quran. Anehnya dalam pembahasan mereka bahwa ketika mereka membatalkan pemikiran takwil serta mengingkari golongan ahli takwil, namun kita melihat justru mereka pun terjebak membolehkan dirinya apa-apa yang mereka ingkari terhadap orang lain. Mereka pun mentakwil juga. Nah, di sini singkat karena mungkin saya ini cakap kepada murid yang sudah banyak kali lah diterangkan tentang takwil, takwil. Jadi hanya jawab begitu saja. Tuan-tuan dan puan-puan, persoalannya sekarang ada golongan yang mengharamkan takwil.
Padahal takwil dilakukan oleh ulama berabad-abad. Sejak mulai sahabat pun ada yang mentakwil. Ya, tapi tiba-tiba ya, mereka tidak membolehkan. Di samping mereka pun melakukan. Contoh begini takwil ya, contoh dalam akidah. Allah punya tangan. Lalu orang awam kelas menengah ke bawah ini pening. Kenapa? Tangan Allah macam ini tak? Ini. Karena dia memahami Allah dengan akal. Dengan akal. Sedangkan akal ini diciptakan untuk memahami sesuatu yang dapat diobservasi oleh indera, oleh mata, telinga, oleh rasa, ya, oleh penciuman. Jika tak dapat dicapai kecuali dengan mencium, maka dicium-cium. Nah, akal pikirkan apa ini ya? Jika tak dapat pun maka dirasa. Nah, apa ini? Itu akal hanya mengolah sesuatu yang diperoleh, yang diobservasi oleh indera. Allah tak dapat, tetapi hanya dirasakan di sini. Ketika naik ke akal, tak dapat. Sedangkan para sahabat tak pun dinaikkan ke akal apa yang dirasa, yang diyakini di sini tentang Allah. Ketika kata Allah punya tangan, nah ya sudah selesai. Karena tidak naik ke sini dan timbul satu soalan macam ini ke, betul? Tetapi tiba-tiba ramai Islam dari luar, bukan Islam didikan Nabi. Islam yang awalnya kafir-kafir itu masuk Islam. Mereka sudah punya pahaman Tuhan, yang Tuhannya batu, kayu, benda. Nah, ketika dia kata Tuhan tanpa nampak, baru tanya, tangannya macam mana? Akhirnya bising semua. Untuk jawab banyak yang salah-salah. Nah, sekarang tangan itu sifat Tuhan bukan? Sifat kan? Disebut dalam Al-Quran. Sebut. Quran ini kalam siapa? Maknanya Allah punya iyad lah, punya sifat iyad lah. Hadis pun sebut juga. Oke. Ketika kemudian pening-pening itu dijawab oleh Asy'ariyah. Ya, seolah-olah kata Asy'ariyah, tuan-tuan, oke lah, jangan pening lagi lepas ini ya. Tangan Allah itu kita takwilkan kepada pahaman lain. Ini salah satu. Makna ayat banyak, tapi kita ambil contoh untuk menghapuskan bayangan makna tangan itu ini, khayalan makna tangan itu ini, pandangan makna tangan itu ini. Maknanya kudroh. Bolehlah kita cakap, misalnya dulu British mengatakan Malaysia di tangan saya. Tapi mau ada tak? Maknanya di kekuasaan saya. Bahasa itu digunakan begitu. Nah, ulama jelaskan sesuai dengan bahasa. Ya. Dulu Jepun kata Indonesia ada di tangan saya. Ih, Jepun kecil macam tuh. Macam mana tangannya pegang Indonesia? Nah, ini kan perlu ditakwil. Perkataan. Coba jika British mengatakan Malaysia berada di tangan saya. Nah, kata tangan yang dimaksud oleh British ini hakiki atau majazi? Majazi. Kalau hakiki betul-betul adalah. Tapi majaz maksudnya takwilkan kekuasaan. Tapi itu British. Orang maksudnya pegang negara. Tapi kalau Allah memegang di tangannya, sebetulnya tak perlu takwil, tapi bukan tangan ini. Nah, kita menyebutnya kuasa, udah karena kita tak tahu. Jadi takwil itu memaknakan makna yang tidak dapat dipikir oleh akal dengan bahasa yang boleh diterima oleh akal. Kalau kata takwil kekuasaan, pun tetap masih tak paham sebetulnya. Cuma selesailah akal tuh benar. Macam akhirnya kita
boleh buat satu permisalan. Macam tadilah British cakap tuh, Malaysia ditak itulah. Oh iya iya. Apa ya dok? Itu untuk orang lemah. Akalnya yang memahami tentang Tuhan. Tapi bagi mereka tanah, sudah Allah tangan saja. Maka dikata oleh ulama Asy'ari, ya, tuan-tuan, tangan nih, yang dikata tangan Allah ini majas. Kalau kita kan ini tangan kita nih, ini hakiki kan? Hakiki ini tangan nih. Tapi ketika Allah sebut tangan Allah, majas. Ya, dengarkan baik-baik. Ini paham untuk kalangan menengah ke bawah. Untuk menengah ke atas, no. Tangan hakiki Allah, ini majasi. Pening pula kalau bagi tahu gitu ya. Tak apalah kami ini. Tak apalah. Ya. Hari-hari ngaji tak pening-pening, sekali-kali lah pening. Tapi boleh ya. Kena ramai. Ulama bagi pengajian tak nak pening orang, tapi saya tak selalu buat pening orang. Tak apa, pening baru paham. Pening? Pening baru paham. Baru paham. Kena fikir. Jadi yang sebenar tak payah ditakwil. Maka sahabat dulu tak takwil. Tapi jika di sininya sudah selesai. Tapi kalau di sininya tak punya, akhirnya dia lari ke sini pun tak mampu. Memang bukan benda yang perlu dipaham oleh ini. Akhirnya ditakwil. Oke. Itu majas. Maknanya kekuasaan. Sudah. Baru macam orang bising itu baru senyap. Oh iya. Udahlah, yang penting senyap dulu. Tapi ulama kemudian teori ini dijadikan bahwa itulah yang sebenarnya, ini yang penting. Ya, makanya sudah pun itu sudah selesai, masih begaduh pula ulama. Bincang pasal itu, padahal itu bukan untuk ulama. Nah, berarti ulamanya mendengar ke bawah pula akhirnya kan? Nah, ini persoalan ini pelik. Saya tak mau cakap bawah-bawah, saya cakap mau tinggi-tinggi lah. Akhirnya tak paham pula ya. Apa tak paham pun, yang penting disampaikan saja. Ya memang yang bagi paham saya, yang bagi paham Allah. Ya, saya tak takut. Jadi Allah kata dalam Al-Quran, aku punya sifat ini. Ya. Iya ke sifat dia itu majas? Hakikat lah. Justru kita tak tahu hakikatnya, akhirnya kita balik. Kita merasa kita yang hakikat. Padahal kita pun bukan hakikat sebetulnya. Macam mana kita mau aku hakikat? Ini hakikat versi kita. Menurut Allah bukan. Tetapi ulama membuat ilmu ikut akal kita. Tapi kalau itu sebenarnya dalam tasawuf, ketika para suyud cakap dengan muridnya, tak cakap pasal yang tadi itu. Pasal cakap yang hakikat yang sebenar, yang tanpa takwil. Maka boleh jadi Imam Ibn Taimiyah dan Wahabi, wah ini keluar, tak keluar. Ini ilmu ijtihad ulama, sayangkan umat, nak pelihara akidah yang keluar sesat. Ya, jadi dikasih pahaman. Ini ilmiah boleh. Ya. Karena sesuatu yang tidak tahu menurut akal dikatakan tidak ada, kan? Sesat. Coba kalau Allah ada, akhirnya ditakwilkan kepada yang boleh dipaham oleh akal. Seperti kullu syai'in halik. Segala sesuatu semuanya rusak kecuali wajah. Kalau kita biarkan pahaman itu kepada kita, oh, tangan Allah hancur, kaki Allah hancur, wajah saja. Macam mana? Kalau tidak ditakwilkan, lepas ditakwilkan, maka mengajinya terus, lama-lama paham. Oh,
Ini maksud ditawilkan, agar dari akal boleh terima dulu, nanti baru masuk sini. Nah kalau orang terus bagi, ya, Allah punya tangan, jangan ditawilkan, tak betul tawilkan, haram. Akhirnya orang awam, ini cakap lah, Allah tangannya macam ini pula tapi tidak sama. Macam mana macam ini pula tapi tidak sama? Lagi pening. Akhirnya dituduh mujassimah, musyabbiha. Sebetulnya dulu sudah dibuat, itu yang disebut haswiyah. Sekarang dibesar-besarkan oleh mereka, ya, dengan cara menolak takwil, terjebak jatuh kepada musyabbiha dan mujassimah. Begini teman-teman Bapak, saya ingin satu lagi pembukaan untuk indah. Malaikat. Di mana malaikat adanya? Di kanan saja. Oke. Malaikat tuan-tuan dan puan-puan, ya, berada di luar waktu dan tempat. Kita ini hidup terikat oleh waktu dan tempat, oleh masa dan tempat. Sekarang kita duduk di mana? Kampung ini. Bandar Baru. Bandar Baru. Kedah. Kedah. Seakan tangan kita ada di Mekah. Kita bertempat lah di sini. Tuh. Dan kita berada di pukul sekian. Sudah. Tak akan keluar kepada, boleh ini sekarang pukul 7, pukul 10 sudah. 45. Tak akan pun kita sekarang boleh pergi ke pukul 2, boleh? Mustahil. Tak boleh. Kita terikat sudah. Kita terikat. Pada waktu. Tapi itu ahli kapi tidur sekian ratus tahun. Ya, tapi dia rasa 1 hari. Macam mana boleh itu? Berarti ini waktu dan tempat ciptaan, ini ilusi, tak ada, dibuat ada oleh Allah. Macam ada film yang keluar dari proyektor itu kan, ada Amerika, ada pun di situ Amerika, walah, itu hanya ciptaan ilusi. Sekering kosong. Kosong. Ya. Oke, malaikat berada di belakang, di luar alam ini. Mereka tidak terikat oleh masa. Kalau kita kan setahun, padahal 12 bulan. Adapun kata setahun, isinya 12 bulan. Sebulan 30 hari. Tak ada pun kata sebulan, hanyalah istilah untuk menyebut 30. Nabi katakan pun, aku bagi tahu kamu, tahun 12 bulan, bulan 30 hari adalah untuk memudahkan urusan hidupmu. Sebetulnya itu hanyalah nama istilah. Hari pun 24 jam. Oh, ada lagi masa berarti bukan hari. Jam pun 60 menit. Menit pun 60 saat, berarti saat. Maka kita ini hidup saat. Kalau ditanya umur berdasarkan saat berapa juta, penting menghitungnya. Nah, ini tahun aja 60 tahun mudah. Maka betul kata Allah untuk memudahkan urusan hidupmu. Aku namakan tuh waktu-waktu yang kecil-kecil itu menjadi setahun, sebulan, sehari. Ya. Kita hidup di atas waktu-waktu itu. Malaikat dia tak terikat pada tak waktu terikat dan masa. dan masa. Dan malaikat tak ada bendanya. Kita kan ada bendanya nih, yang namanya jauhar ini, tubuh. Malaikat tak ada, karena dia cahaya. Sehingga kalau ada bendanya, maka terikat kita dengan ukurannya. Tinggi berapa, berat badan berapa. Dan ada bilangannya. Matanya 2, malaikat tak ada langsung. Cahaya saja. Ya, tak ada langsung, tak ada bilangan, tak ada ukuran tinggi, berat badan, masa, tak ada. Begitu juga jin. Ya, kita tak cerita Allah, pasal dia pencipta. Kita cerita makhluk sajalah. Makhluk aja. Ya, untuk mengantar agar lagi Allah. Malaikat. Kata di neraka nanti ada 19 malaikat yang menyiksa orang yang di neraka yang abadan abidin itu. 19
malaikat. Coba kalau kita sekarang ada 19 apa namanya yang di Sijin tuh ada orang tukang jaga tuh. 19 penjaga disuruh memukul ahli Sijin. Kalau ahli Sijin jumlahnya 2 juta. 19 disuruh memukul. Berarti kan 19 berbaris. Kemudian yang 2 juta juga berbaris di sana, panggil satu-satu. Nah, akhirnya malaikat pertama pukul, pak, jalan. Yang kedua, jalan. Sampai 19. Terus coba memakan masa. Makan masa. 2 juta. Dan tidak dapat 19 memukul setiap orang sekali bersama. Tak dapat, kena satu-satu. Tapi malaikat di neraka nanti pukul 19 malaikat. Seluruh Yang ahli duduk neraka. yang duduk di neraka itu 3 miliar, 4 miliar. Nah, 19 malaikat mukul 4 miliar sekali dalam satu masa. Boleh akal Pak bayangkan? Tak boleh bayangkan. Tak boleh bayang. Tak boleh bayangkan. Karena kita sudah terikat dengan jauhar, dengan benda, dengan ukuran masa waktu. Kita pun di akhirat baru tahu hakikat. Kita hidup macam malaikat di akhirat. Masa begitu luas tempat, tak tidak terikat, makan banyak pun tidak akan berat badan, kolesterol dan tak ada. Tak ada. Di sana kencing manis, tak ada. Sakit darah tinggi tak ada di sana. Di surga makan tiap hari tak ada. Bahkan di surga boleh berhubung suami istri 200 tahun tak berhenti-berhenti. Sekarang 10 menit saja kena selesai. Ya maaf, ini hakikat, bukan cakap. Tak betul. Untuk menunjukkan bahwa ada alam di sana yang lebih luas. Nah, bagaimana akal mau cakap tangan Allah? Malaikat saja tak ada tangan. Lah akhirnya ditawilkan sudah tangan Allah itu majas, maknanya kekuasaan. Karena tidak berbentuk benda seperti ini. Tapi malaikat punya tangan, mencabut nyawa dengan apa? Tangan dia lah, bukan tangan kita. Maknanya dia punya sifat hakikat yang dia punya. Kalau kita bandingkan ke kita katakan majas. Tapi bukan berarti itu pahaman yang benar. Itu adalah untuk teori akal. Tetapi pun tidak boleh akal ini dibuang. Kata ini salah. Nah, ya, tak salah pun. Tetapi yang kata dia bahwa kata tak boleh takwil, jangan kata macam ini pula nanti. Mereka pun tak bincang pasal malaikat itu tidak ada jauhar. Para malaikat mereka bahkan sebagian mereka tak paham dengan tak terima adanya jin. Macam mana pula? Jin tak ada. Jin itu adalah virus, bakteri. Macam mana? Jin. Nah, itulah tuan-tuan. Jadi maka dikatakan itu semua itu hanyalah merupakan bukti kebodohan yang melilit diri mereka dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya saya, kata Sidi Yusuf ini, menjelaskan tentang hakikat kebenaran. Bahwa rububiyah dan uluhiyah itu sama, tak dapat dipisahkan. Rububiyah Tuhan pencipta, uluhiyah Tuhan yang disembah. Coba tuan-tuan dengar. Ayat yang pertama dalam Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah dan Rabb. Maka yang pertama kita memuji bukan kepada Rabb tapi kepada Allah. Artinya kita menyebut nama besar dirinya. Sekarang misalnya begini. Nama saya Rahimuddin. Bila disebut Rahimuddin, semuanya sekali. Zat sayanya, ilmu saya, kan? Perbuatan saya, hasil kerja saya, boleh disebut Rahimuddin. Sehingga pemikiran orang disebut, nah, kalau misalnya Rahim namanya Rahim Misem, boleh. Karena ada karya pemikiran. Atau kalau itu hasil kerja produk ekonominya, boleh dikatakan rohimik. Boleh. Nama untuk menyebut semuanya. Maka Allah
itu menyebut semuanya, mulai zatnya sampai semua. Tetapi ketika nyebut Rob, baru menyebut tentang sifat yang memiliki semua sifat. Contoh, seorang ibu rumah tangga, suri rumah. Siapa namanya? Aminah. Siapa? Suri rumah. Suri rumah itu adalah tentang pekerjaan dia semua dari seorang Aminah, ibu. Atau katakan, Rob itu ibu, Aminah ibu. Sekarang, apakah berbeda antara Aminah dan ibu? Ya kita cerita tentang seorang Aminah lah, yang menjadi suri rumah yang tak bekerja. Maka urusan rumah, anak-anak, makan, cuci, semua ditangani oleh dia sebagai suri rumah. Maka dikatakan Aminah suri rumah. Tak akan terpisah antara suri rumah dan Aminah. Oh, kamu percaya dengan Aminah kah atau suri rumah? Macam mana? Orang yang sama. Tapi bila disebut suri rumah, adalah kisah tentang perbuatan Aminah. Bila disebut Aminah, masuk dengan suri rumah sekali. Macam mana dipisahkan? Kamu percaya dengan rububiyah tidak uluhiyah, makanya kafir. Loh, ini namanya akal yang tak kena. Dalam menjelaskan, dia mau coba dengan akal, tapi salah. Imam Asy'ari pun tak betul sangat, tetapi boleh. Lagi ini, ya, tak sangat betul. Kalau tadi tak betul sangat, ini dibalik, tak sangat betul. Jadi sangat salah lah. Itu saja bedanya. Uluhiyah adalah Allah. Rububiyah, makanya alhamdulillah, segala puji bagi. Kenapa? Rabbil alamin. Segala puji artinya terima kasih wahai Aminah, engkau telah menjadi suri rumah. Kan itu anak-anaknya, suaminya cakap. Nah, terima kasih Ibu Aminah, engkau menjadi suri rumah yang baik. Ya. Tak pun ayahnya cakap, anak, kamu dengar Aminah kan dengar suri rumah. Macam mana? Tak akan terjadi. Karena Allah, ya, itu menyebut zatnya yang menyimpan semua sifat dan fi'ilnya. Rob adalah menyebut sifat sentral yang keluar dari Rob itu semua sifatnya yang banyak itu. Maka dikatakan seorang suri rumah itu dalam bahasa Arabnya Rabatul Bait. Rob juga. Rabatul Bait, suri rumah. Kalau bahasa kitanya sudah suri rumah lah. Rabatul Bait, Rob. Dari kata Rabbul Alamin, kata rububiyah. Nah, karena kita ini misil, kita ini contoh Allah. Kita ini contoh. Tetapi kata Allah, laisa ka mislihi. Allah tidak seperti contohnya. Dinafikan agar tidak boleh mujassimah dan musabihah. Jadi tangannya macam ini, laisa ka mislihi. Ya, bukan seperti contohnya. Karena akal hanya terima sesuatu yang berbenda. Kalau tak berbenda, tak. Maka malaikat apabila bagi wahyu, mesti dia menggunakan benda. Apakah berupa manusia atau dengan suara gemerncing. Suara gemerncing itu suara yang keluar dari gesekan tanah. Ya, sol-sol. Kita kan diciptakan dari sol-sol juga. Tanah kalau panas gemerncing, cing. Kalau kering dia anu. Ya.
Maka menggunakan dengan suara yang dikenal oleh karakter chip tubuh itu, badan itu, fisikal itu. Artinya tetap malaikat ketika bicara dengan manusia mesti dengan yang diterima oleh akal. Suara diterima oleh akal. Para wali dia jumpa malaikat. Cuman bedanya kalau Nabi boleh jumpa malaikat rupa dan suaranya, tetapi para wali jika tengok rupa suaranya tak, tengok dengar suara rupanya tak. Karena tak mampu dua-dua sekali. Nah, jadi itulah rububiyah dan uluhiyah. Kenapa dipisahkan? Macam mana dipisahkan? Suami marah misalnya kepada istrinya, Aminah, aku hanya marah engkau sebagai suri rumah, bukan marah kepada Aminah. Sakit Aminahnya. Sila bang, pergi mau mana? Saya mau. Tak ada apa. Lalu dalilnya lihat. Allah berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum." Ini kan Allah yang tanya kepada ruh yang dulu masih di zaman ajali. Allah yang tanya, maka Allah tanyanya alastu. Tu ini kan Allah. Allahnya. Balik pada Kembali kepada Allah. Lalu menyebut fungsinya, tugasnya sebagai Rabb. Alastu bi rabbikum. Berarti tak dapat dipisahkan Allah dengan Rabb. Ya. Jadi yang percaya kepada Rabb, percaya kepada Ilah. Ya. Kalau diterjemahkan, ini kan tu domir kembalikan kepada isim zahir. Alaihissallahu rabbi rabbikum, kan begitu artinya. Bukankah Allah itu Rabb? Jangan dipisahkan. Kenapa pula akhirnya ada orang pisahkan? Bukan pun pisahkan karena ada orang yang tak paham. Coba pisahkan, kami ingin satukan. Akhirnya jawab begitu saudara kita. Sebelumnya tak cakap begitu pun. Bila sudah kalah, dia kata, oh kami pun sebetulnya tak pisahkan, tapi kalian yang memisahkan, kita pula yang dituduh pisahkan. Contohnya, apa contoh kami memisahkan rububiyah dan uluhiyah? Karena kamu sembah orang dikubur. Loh, apa hubungannya? Itu alasan baru yang dibuat oleh mereka. Karena sholat tapi sembah kubur, berarti sholat nyembah Allah. Nah, ketika minta rezeki kepada kubur, ini namanya, karena yang memberi rezeki itu adalah yang membesarkan, yang mengatur, ngasih, itu Rabb. Kalau Allah yang disembah, tapi dia pun nyembah juga kepada kubur, berarti ada dua Tuhan. Macam orang musyrik nyembah patung, nyembah tak ada. Ya, sampai hati kita orang muslim baik-baik, ya, dikata sama dengan musyrik. Nah, itu saja. Ya, kemudian tengok lagi ayat Al-Quran. Faqul tastaghfiru rabbakum. Istighfar ini kan ibadah. Tidak dikatakan oleh Allah istaghfiru ilahakum, tidak. Rabbakum juga. Seolah-olah orang tua ayah cakap kepada anak yang tak dengar ibunya. Ya, maka kata ayahnya, kamu kenal pergi ke Aminah tuh. Karena dialah yang mengatur rumah ini. Akhirnya kamu tidak hormat kepada yang membesarkanmu. Lah kan bukan disebut kepada Aminah, tetapi sebagai suri rumahnya yang disebut. Tetapi kan sama. Tak dapat dipisahkan. Ya. Hatta Nabi Ibrahim ketika berkata, idz qala Ibrahim rabbi alladzi yuhyi wa yumiit. Ya. Lalu ketika keluar dari gua, dari ibunya, kan setelah Nabi Ibrahim kan ketika lahir dibawa masuk gua kan. Ya.
Kemudian setelah umur 12 tahun dikeluarkan. Dia cari Allah. Begitu tengok bintang, qala hadza rabbi, dia belum. Dia cari Allah tapi dia kata Rabbi. Nah, seperti misalnya saya sudah nikah lah. Yang belum nikah nak cari suri rumah. Mesti nak cari Aminah lah nak. Maka cari suri rumah. Mau kemana? Nak cari suri rumah lah. Satu lagi. Ya kalau yang sudah menikah satu lagi lah. Nyari suri rumah. Yang dicari Aminah, bukan suri rumah. Nabi Ibrahim pun hadza Rabbi, Allah yang dicari. Kenapa dia Rabbi? Karena yang mengatur alam ini sifat Rabbi itu dari Allah itu. Orang menikah karena mau cari suri rumah. Tapi tetap yang dicari Aminah. Aminah, Khadijah, Aisyah. Lepetnya di suri rumah. Ya. Lepet dan memang suri rumah. Iya nah. Ada Rabbi berapa kali. Kemudian begitu padam, oh aku tak suka Tuhan padam. Lalu tengok bulan, oh ada Rabbi. Padam lagi, oh tak suka Tuhan. Ini sesat nih. Tak nak aku jadi orang sesat. Tengok matahari nampak lagi, oh ada Rabbi, ada Akbar. Ini besar. Ketika pada dia mengatakan ini bari'um mimma tusyrikun. Aku tak nak jadi orang musyrik. Ini bari'um mimma tusyrikun. Banyak sekali. Kemudian kita buka-buka saja ayat-ayatnya. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan. Ayat bukan. Ini ayat bawahnya. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahun. Tuhanmu adalah Tuhan langit dan bumi. Yaitu Allah lah maksudnya. Ketika Nabi Musa cakap dengan Fir'aun, Inni Rasulu Rabbil Alamin. Apa bedanya dengan Rasulullah? Kan sama. Oh, ini ada Rasulnya Rabb, ada Rasulnya Allah ini. Di Al-Quran tak beza-bezakan. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala rabbukum wa rabbu abaikum. Lalu qala Fir'aun ya ayyuhal mala ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Ini Fir'aun ngaku Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Ini Fir'aun. Bahkan Fir'aun mengatakan qala ana rabbukumul a'la. Ayat lain dia mengatakan ilah, ayat lain lagi dia mengatakan Rabb. Apakah dia dua kali mengaku Tuhan Rabb, Tuhan ilah? Bukan. Dia mengaku Tuhan dengan kata Rabb. Kenapa dia kata Rabb? Kenapa dia kata ilah? Karena menyembahku. Kenapa dia kata Rabb? Karena Tuhan yang disembah itulah yang beri hidup kepadamu. Lalu kata mereka, orang yang musyrik karena ziarah kubur, karena wasilah kepada yang mati, maka dia percaya kepada Rabb. Memang pun ada orang-orang dulu lah, tak tahu rasanya orang sekarang pun ada. Ya, dulu tuh ya, orang sembah roh-roh. Ya. Lalu ketika ditanya kenapa nyembah roh, ya karena dia yang hantar rezeki lah. Tetap kita minta kepada Allah, tapi yang hantar ke dia. Kalau macam itu, ayah kita Tuhan lah ya, yang hantar rezeki ayah kita, suami kita. Nah ini adalah orang-orang yang lemah. Coba di muka surat 17. Di situ ada sebut Allah, sebut Rabbi. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Selesai. Ini sampai pukul berapa ya? Sudah habis ya? Sudah. Oh sudah habis. Patutlah.
Macam tak diterima pengajian ini sudah oleh akalnya. Orang tua takkan 2 jam ni dia lepas tu dia letih. Ya. Karena kalau ngaji dengan orang tua memang kena tengok jam. Nah, ininya sudah tak mampu lama-lama. Ya. Tapi kalau pergi Maidin lama pun mampu. Maidin tak kenal tua ya. 4 jam tunggu apa nih. Lalu ngaji mulai. Ketahanan manusia hanya 2 jam. Mulai cakap. Oke, tak apa. Ya, insya Allah ya nanti disambung